Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini video pertama aku. Sebelumnya kenalin, aku Wida. Salam kenal. Kita langsung aja menuju pembahasan. Hari ini pengen sharing tentang sistem penggolongan darah. Jadi kita mulai dulu dari awal, yaitu sel darah merah. Sel darah merah itu kita tahu dia mengandung protein yang disebut sebagai hemoglobin. Hemoglobin ini fungsinya adalah mengikat oksigen yang memungkinkan sel darah merah untuk mentransfer oksigen itu dari paru-paru ke jaringan tubuh. Nah, ternyata sel darah merah juga punya protein kompleks lain yang posisinya ada di bagian membran sel atau di bagian luar si sel darah merah ini. Disebutnya sebagai antigen. Nah, antigen pada sel membran atau membran sel darah merah ini akan berkomunikasi dengan sistem imun kita atau sel darah putih yang akan melindungi kita dari adanya infeksi benda asing. Antigen ini berfungsi sebagai penanda di mana nanti akan dikenali oleh antibodi kita sebagai sel milik kita sendiri dan nggak menyerang sel diri kita gitu. Antigen yang dikenal itu ada antigen A dan antigen B. Nah, dua antigen inilah yang menjadi salah satu faktor untuk penggolongan darah sistem ABO. Bagaimana kedua antigen ini bisa menghasilkan 4 tipe golongan darah dalam sistem ABO? Nah, ternyata antigen itu dikodekan oleh alel yang berbeda. Jadi ada alel A yang mengkodekan antigen A dan alel B yang mengkodekan antigen B. Kemudian ada satu alel lagi yang tidak mengkodekan keduanya disebut sebagai alel O. Satu individu itu mempunyai dua alel yang akan mengkodekan atau mengekspresikan golongan darah mereka. Dan masing-masing itu nanti terekspresinya berdasarkan dominasi dari alel tersebut. Jadi alel A dan alel B itu sifatnya dominan, sedangkan alel O sifatnya resesif. Nah, dari kedua alel inilah akan muncul golongan darah. Jadi misal ayah golongan darah A, ibu golongan darah A. Si anak akan menghasilkan golongan darah A juga gitu karena A sifatnya dominan. Kemudian ibu golongan darah B, ayah golongan darah B akan menghasilkan anak juga bergolongan darah B. Nah, bagaimana jika ibu golongan darah A dan ayah golongan darah B? Maka si anak akan memiliki kedua alel tersebut, alel A dan alel B, yang akan menghasilkan tipe golongan darah AB. Jadi mereka sifatnya kodominan, dominan ketemu dominan gitu kan. Nah, kalau misalnya golongan darah A heterozigot bertemu dengan golongan darah O, maka yang akan muncul adalah tipe golongan darah A. Karena tadi golongan darah A sifatnya alelnya itu dominan. Kalau misalnya ibu golongan darah O dan ayah bergolongan darah O, maka sang anak itu akan otomatis yang terekspresi adalah golongan darahnya O. Karena alelnya itu dua-duanya dapatnya O, satu dari ayah dan satu dari ibu. Tadi aku lupa jelasin di depan gitu. Kalau misalnya individu itu mewariskan satu alel dari ayah dan satu alel dari ibu. Nah, apa pentingnya mengetahui sistem penggolongan darah ABO ini?